Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jakarta Tourism Network. Gaspol! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Ketemu lagi sahabat JTN dalam channel Jakarta Tourism Network, di mana di sini saya Mahendra di Negara selaku host menghadirkan pembicara terkemuka. Terkemuka bro ya. Pasti sahabat JTN kalau gaul nggak akan lupa dengan wajah beliau. Bro, sebentar bro. Siap. Sebelum kita mulai, mungkin gue pengen pantun sedikit lah bro. Boleh. Boleh ya bro ya. Yes. Nonton bola sambil selonjoran. Nggak lupa siapin cemilan. Cakep. Kali ini kita bicara soal motoran. Cakep. Bicaranya sama yang ahli beneran. Cakep banget. Siap. Mantap ya bro ya. Siap. Jadi terima kasih nih bro udah datang ke Iya mas bro, studio makasih kita banget nih. Ya diundang kan, nih. gue tuh penasaran, pengen ngulik-ngulik mas bro ini mengenai namanya. Ada barang baru namanya PWOI. Siap. Apa tuh bro? PWOI itu bro? PWOI ya? Iya. Jadi kita mau bahas PWOI ini. Biar sahabat JTN biar tahu PWOI itu makhluk apa kan? Nah, apalagi sebentar lagi akan booming nama ini. PWOI itu mas bro, jadi Iya. kependekan dari Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia. Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia. Kalau kita bicara apakah PWOI itu, clue-nya ada di dua kata di tengah-tengahnya itu tadi. Oh gitu ya. Wisata dan otomotif. Wisata dan otomotif pemirsa. Iya. Betul banget. Iya, jadi kayaknya udah kebaca kan arahnya kemana kan? Betul. Mantap ini, seru ceritanya. Lanjut Mas Bro. Iya, begini. Jadi kita melihat bahwa di Indonesia ini, otomotif di Indonesia ini kalau kita breakdown by data itu ada 145 juta kendaraan sepeda roda 2 ya. Sepeda roda 2 ya, 145 juta kendaraan sepeda motor. Roda 2. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Betul, dan ada 20 juta kendaraan roda 4. Wah, berbagai jenis. Ya, jadi total ada sekitar 165 juta lah datanya. Luar biasa 165 juta. Kami melihat bahwa populasi yang besar ini apabila kita empower, kita arahkan kepada satu kegiatan yang tadi kata keduanya udah kata pertamanya wisata dan otomotif tadi kan clue-nya di situ tadi wisata dan otomotif. Otomotif yang besar ini jumlahnya kita tarik untuk berkegiatan yang related to wisata. Harapannya satu. Gimana tuh bro? Memutar roda perekonomian. Memutar roda perekonomian. Betul. Masuk akal juga bro. Tapi kadang orang juga ingin bertanya, hubungannya otomotif sama roda perekonomian tuh apa sih? Banyak banget. Banyak banget pemirsa. Iya, hubungannya banyak banget. Iya. Jadi kita seringkali kayak seolah-olah kayak nggak ada hubungannya. Padahal sekarang saya pertanyaan simpel aja deh. Iya. Apakah ada wisata tanpa otomotif? Nah, ada itu gak? Dia. Nggak ada. Mana ada orang berwisata nggak ada otomotifnya? Iya. Apalagi kalau daerah pegunungan kan mobil kan nggak jalan pakai motor kali ya. Betul. Nah, salah satunya Tetapi itu. kita tidak bicara sesimpel itu dalam arti berwisata naik mobil atau naik motor bukan begitu. Tapi PWOI itu adalah bagaimana populasi baik sepeda motor maupun mobil yang banyak ini kemudian kita empower untuk kemudian mereka bisa membuat misalkan satu kegiatan touring. Nah, ini nih hobi gua nih, bro. Sama. Aduh, agenda touringnya pasti banyak nih. Iya dong. Setiap minggu kita. Setiap minggu nggak kerja kita.
Touring tuh touring tuh pertama tuh ya. Betul. Ya, Siap, pertama siap, touring. siap. Yang kedua setelah touring, gathering. Kita bisa kumpul di mana. Iya, Kalau touring kan kita cuma sekedar jalannya aja. Iya. Tapi kalau ada gathering, kita satu tujuan ke Jogja, ke Bandung, kemana sambil gitu. nambah silaturahim. Ke Bali, sambil nambah silaturahim di situ juga bisa. Itu gathering. Yang ketiga events. Iya. Events ini macam-macam, bisa mulai dari event-event apa namanya kontes kayak kompetisi atau kontes-kontes otomotif gitu ya, yang sifatnya seperti itu. Terus balap liar? Ya jangan yang liar. Oh dong. ya yang liar. Kagak, kali aja. Ya, justru pengennya yang resmi-resmi. Yang resmi-resmi ya. Pemirsa. Kita saat ini tahu ada banyak kompetisi drag ya, drag race apa yang resmi gitu. Betul. Wah, itu masuk di PWOI juga ya. Betul, kontes custom terutama ya, custom dari sepeda motor, mobil itu banyak banget. Itu ada seninya itu di situ tuh. Betul, dan itu juga beberapa kali kita punya Indonesia ini ya. Kita punya event-event otomotif, custom contohnya, yang sudah bisa mendatangkan peserta dari luar negeri. Dari luar negeri? Iya, tentunya itu mengangkat nama Indonesia juga di dunia internasional. Iya. Wah, luar biasa itu kan. Jadi PWOI itu bagus ya posisinya untuk mendongkrak, mengeskalasi dari sisi ekonomi, dari sisi kreativitas, dari sisi seni. Ya, jadi ternyata segmentasinya banyak ya. Dan ketika kita bingkai dalam satu kegiatan wisata yang sifatnya wisata ini menjadi memutar roda perekonomian. Iya. Nah, ngomong-ngomong kok tiba-tiba muncul nama PWOI, emang berdirinya sejak kapan sih? Pasti pemirsa juga penasaran nih. Iya. Sebetulnya teman-teman PWOI ini berdiri awalnya kita hampir semua itu pengusaha sebetulnya. Oh gitu ya? Anggotanya pengusaha. Apa namanya, ada yang pemilik hotel, ada yang pemilik restoran, ada yang dan lain sebagainya itu. Nah, lalu kemudian kita melihat yaitu tadi adanya satu data bahwa kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang sangat banyak di Indonesia. Yang akhirnya kita berpikir gimana nih di empower ke ekonomi ke pariwisata maksud saya ya, untuk ekonomi. Jadi men-trigger pariwisata dan juga meningkatkan perekonomian wilayah setempat ya Mas Bro ya. Betul berarti penting dong posisinya. Jadi dan kita waktu itu berdiri 2 tahun lalu ya. Oh sudah lama ya ternyata. Ya 2 tahun lah, baru 2 tahun. Iya. Jadi memang kayaknya berangkat dari pandemi ya. Berangkat dari sebetulnya salah satu triggernya ya. Iya karena waktu itu kan banyak rebahan tuh di rumah. Akhirnya karena banyak rebahan terus buat kegiatan apa yang bisa motor ekonomi akhirnya kita kaitkan ke pariwisata otomotif itu. Nah pasti pemirsa penasaran nih. PWOI programnya pasti udah banyak dong ya. Dan tugas-tugasnya tadi mungkin sahabat JTN juga sudah tahu kan tadi diceritakan untuk eskalasi perekonomian, juga ada mengeskalasi kreativitas ya. Dan ini PWOI juga milik bangsa Indonesia. Nah, jadi programnya apa aja tuh Mas Bro kalau bisa diceritakan? So far sih sebetulnya masih baru seputar touring ya. Baru seputar touring ya? Iya, touring, terus gathering, terus kita juga kemarin memeriahkan ini juga waktu Superbike. Waktu Superbike. Ya, kita berangkat juga ke Lombok sama teman-teman klub-klub otomotif. Iya. Betul. Kita ajak mereka ke sana untuk memeriahkan. Insya Allah tahun ini bulan ini MotoGP kita. MotoGP ya. Dorong teman-teman ke sana. Mantap tuh Mandalika ya. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau ikut ke Mandalika bisa touring bareng nih dari Jakarta ya atau gimana? Iya, jadi kebetulan kalau untuk event Mandalika ini sendiri, nah itu dia. Kita insya Allah di tanggal 17 dengan sudah ada 17 klub otomotif yang 17 bergabung. Klub otomotif yang bergabung ya? Oke. Terutama sepeda motor sih ya. Terutama sepeda motor. Ya, terutama sepeda motor dari berbagai size ya, cc kecil, besar. Nah, itu juga ada. Jadi bebas ya motornya, mau NMAX, mau XMAX, mau motor Honda jadul juga boleh ya? Oh, semua. Oh, semua. Iya, semua. Bahkan motor listrik. Motor listrik. Iya. Luar biasa. Silakan motor listrik. Jadi juga tidak terbatas pada motor moge aja. Oh, enggak. Kita bukan
gerakan exclusivity seperti Oh, itu iya, ya. iya, Kita iya, gerakan iya, yang iya. justru Justru inklusif, untuk inklusif ya, ya, merangkul semua elemen merangkul semua masyarakat. untuk ayo bareng-bareng Iya, kita ayo bareng-bareng itu yang wisata, penting tuh. iya. Nah, dalam payung motoran Yes, gitu ya. yes, yes. Iya, jadi ini kan lagi rame nih acara Mandalika nih besok sebentar lagi nih Mas Bro. Nah, jadi apa namanya persiapannya nih kira-kira peran dari PWI apa nih? Persiapannya yang jelas kita ini masih nunggu jadwal ya dari kementerian. Oke. Insya Allah nanti apa namanya rombongan kita akan dilepas oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi, betul. Iya, Yang kemudian nanti rombongan ini akan menuju etapa pertama itu ke Jawa Tengah. Etapa pertama ke Jawa Tengah Jawa dulu Tengah, ya. iya. Jawa Tengah. Lalu kita akan ke Jawa Timur di Surabaya. Dari Surabaya rencananya kita akan langsung naik kapal. Naik kapal. Ya, naik kapal ke Lombok. Lombok itu nanti kita turun di Pelabuhan Lembar kalau nggak salah. Pelabuhan Lembar. Ya, di Pelabuhan Lembar. Iya. Kemudian dari situ kita akan riding ke Mandalika. Ke Mandalika. Yes. Wah, berapa motoran tuh, Bang? Sejauh ini yang sudah bergabung itu sekitar 50 ya. 50 motor. Wah, rame ya. 50 motor. Iya. Mungkin akan nambah lagi biasanya. Iya, pasti. Mendekati hari H biasanya ntar karena riding itu kan touring atau riding itu kan apa butuh keluasan waktu. Betul. Seringkali peserta itu ngatur waktu dulu deh. Gitu. Nanti pasti banyak juga tuh yang mau ikut mendadak dan sebagainya ya. Betul Begitu banget. Ya. Menarik tuh jadi pemirsa memang PWO ini menjadi sebuah kendaraan utama lah untuk salah satu untuk mengeskalasi perekonomian di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi memang awal mulanya dengan adanya Mandalika ini menjadi salah satu gimmick ya. Kemudian nanti juga akan diikuti dengan berbagai macam program ya ke depannya. Ya rencananya nanti kita mau ke Sumatera. Ya. Kita akan ke Sumatera. Kemarin juga teman-teman udah bicara akan dorong juga untuk kegiatan ke Sulawesi ya. Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara. Ya. Di mana di Sulawesi Utara itu ada salah satu DSP kalau mungkin Mas Bro tahu. Iya, betul. DSP itu destinasi super prioritas. Ya. Ada 5 ya kalau nggak salah itu. Betul. Yang di Sulawesi Utara itu namanya Likupang. Nah, pemirsa belum tahu kan Likupang tuh seperti apa. Pokoknya ikutin terus aja. Likupang tuh apa? Pantai yang area pantai yang indah banget dan saat ini diberikan perhatian khusus oleh pemerintah sebagai destinasi super prioritas. Betul. Kita pengen banget tuh. Iya. Mendorong teman-teman otomotif. Iya. Ayo wisata ke sana gitu. Rame-rame kita ke sana kan pasti banyak lingkungan yang belum banyak dikenal. Betul banget. Ya, kan? Makanya Indonesia ini kan sebenarnya kan wonderland. Nah, itu Mas. Jadi ini kita tuh berupaya untuk mendorong ekonomi dengan memajukan wisatanya. Dengan itu memakai kendaraan bermotor. Itu betul luar biasa ya. Kita sering dengar ya kalau teman-teman otomotif tuh riding ke luar negeri, touring ke luar negeri. Iya. Padahal di Indonesia nih lebih bagus lagi. Dahsyat luar biasa. Sebetulnya di Indonesia ini punya surganya ya. Surga. Alamnya paling kaya dah pokoknya. Paling kaya. Enak dilihat oleh mata kita. Nah, jadi itu juga misi kita PWI bagaimana wisata otomotif di Indonesia maju yang kemudian nanti bisa menarik wisatawan otomotif dari luar negeri. Jangan salah loh, wisata otomotif di seluruh dunia ini cukup besar. Cukup besar ya. Kalau kita tahu kayak di Amerika gitu ya, itu event-event kayak apa namanya Stargist itu ya. Terus ada juga yang West Coast to East Coast tuh nyebrang tuh itu berapa hari 15 hari atau itu dampak ekonominya besar sekali di sana. Iya. Jadi tentunya memang kemarin kan waktu kita ke Lombok ya, saya kan waktu itu kemarin pernah ke Lombok tuh. Makanya ke Desa Sade itu. Nah, Desa Sade itu sangat berterima kasih ya warga di sana dengan adanya acara di Mandalika, akhirnya Lombok yang mungkinnya jadi kurang rame sekarang mulai rame gitu kan. Nah itu jadi impact-nya itu sangat baik ya bagi masyarakat setempat. Betul. Nah jadi bukan cuma destinasi Mas Bro. Kalau kita bicara apa yang bisa di
aktivasi dari kegiatan wisata otomotif. Itu yang pertama impact-nya ada di ini udah yang paling pertama adalah restoran. Restoran. Oh iya, apalagi selama pandemi kan banyak berdampak. Nah, sekarang orang riding ataupun naik makan, mobil berhenti makan. Itu pertama. Iya, betul. Dan kalau sebetulnya kalau kita tarik dulu ke belakang sebelum kita bicara restoran, biasanya bengkel. Mereka sebelum berangkat kan mempersiapkan dulu sepeda motornya, mobilnya. Nah, itu ya, ganti oli, diberesin ininya, itunya segala macem, kendaraannya siap. Itu ekonomi udah berdampak sudah mulai menggerakkan ekonomi ya, Bro. Sangat. Habis itu mereka ketika riding, jalan, mampir di restoran, atau warung rokok gitu apapun gitu ya, warung-warung dan segala macem gitu ya. Itu ekonomi lagi tuh dampaknya. Jadi menggerakkan ekonomi rakyat kecil juga. Terus apa lagi coba? Iya, apa tuh, Mas? Hotel. Oh iya, kan mereka nginep. Benar. Jadi mereka nginep di hotel. Hotel juga terikut impact positifnya. Betul, hotel. Setelah hotel, kita bicara oleh-oleh. Kalau kita jalan ke suatu daerah pasti beli oleh-oleh tuh. Nggak mungkin kalau pulang nggak beli oleh-oleh ntar dimarahin kita sama keluarga. Ini motoran kagak bawa apa-apa nih pulang. Betul banget. Oleh-oleh. Udah nih oleh-oleh segala macem. Mungkin nanti kalau di jalan mungkin ada kurang sehat sedikit atau apa, ke healthcare apotek apa segala macam dan lain-lain tuh nanti. Jadi menggerakkan semua sektor dari ujung ke ujung. Wah, luar setelah biasa. Itu tentunya nanti destinasi wisata tadi yang Mas Bro sebutin kayak Desa Sade yang kita kunjungin tuh waktu itu. Ini kan destinasi. Kita kunjung ke sana, kita ini segala macam berkegiatan di situ. Jadi sahabat JTN, dampaknya itu sangat besar ternyata ya dengan adanya PWO ini. Benar-benar menjadi harapan bagi masyarakat semua ya. Dan kita di sini guyup ya, guyup tidak memandang umur ya. Dari yang tua hingga muda, kalau udah motoran tuh sahabat JTN udah pada lupa semua. Yang jadi musuhan jadi deket gitu kan. Nah, kalau riding itu kan seru tuh. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, kok aku lihat di berita nih. Mas Bro. Katanya PWI menggandeng Pak Menteri Sandiaga Uno ya untuk pengembangan wisata otomotif, terutama motor listrik. Nah, ini kan unik nih. Kenapa sih harus motor listrik ya? Ya, jadi begini. Memang fenomena motor listrik ini kan baru. Ya, sangat baru dan bahkan belum terlalu berkembang ya. Betul. Tapi kalau kita bicara ke depan, motor listrik ini tentunya sesuatu yang sangat prospektif. Satu, betul. Prospektif dari segi apa? Kita bukan bicara prospektif dari sisi pelaku bisnis, maksudnya ini bisnis yang menarik, nggak gitu dulu. Kita bicara tentang sustainability. Ya, lingkungan terutama. Apa tuh? Maksudnya apa nih? Sustainability itu sustainability apa? Untuk lingkungan. Untuk lingkungan. Iya, karena motor listrik ini kan green vehicle, jadi tidak kendaraan yang tidak memberikan pencemaran terhadap lingkungan seperti motor bakar yang sekarang ini ada dengan bahan bakar minyak. Nah, jadi ada isu-isu penting sebetulnya di situ. Selain daripada kemudian kita arahkan nanti ke pariwisata, tapi pertama kita bicara sustainability ini. Visi kedepannya ya, bagaimana motor listrik itu nanti bermanfaat gitu. Dia akan green, dia sustainable buat lingkungan. Terus yang kedua, ini motor listrik ini juga mungkin dengar ya akhir-akhir ini nih. Razia knalpot. Oh iya. Kalau motor listrik ini nggak ada suaranya. Jadi tidak menimbulkan polusi suara. Jadi benar-benar sudah kendaraan yang punya platform ke depan lah gitu, lebih maju gitu. Itu pertama. Nah, yang jelas kalau kita bicara lingkungan, kembali ke bicara lingkungan, sustainability di mana motor listrik ini tidak menimbulkan efek rumah kaca karena tidak melepaskan CO2. Tidak melepaskan CO2, karbon dioksida, kemudian mengurangi efek rumah kaca di mana saat ini kita tahu suhu global ini kan meningkat setiap tahun. Ya kan? Nah, itu juga yang kita lihat bahwa ini menarik.
Tapi kemudian bagaimana mengkampanyekannya? Nah, itu yang tantangannya. Nah, itu yang kita siasati, Mas Bro. Oke, jadi PWOI juga ikut ya mengkampanyekan. Iya dong, kita kan motor listrik ini. Kita bicara wisata juga bicara sustainability kan. Iya. Oh, tidak terlepas dari situ. Jelas gitu. Betul. Karena tanpa sustainability wisata juga akan habis, gitu, akan hancur. Kita kan konsepnya gitu. Iya. Oleh karena itu kita dukung pengembangan sepeda motor listrik agar semakin dikenal oleh masyarakat nih, terutama teman-teman yang penggemar otomotif ya. Ayo kita mulai melirik ke sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik. Nah, pemirsa, jadi udah punya belum nih? Nah, saya udah punya. Wah, sudah punya. Udah punya dong. Pokoknya bikinan dalam negeri. Oh, gitu. Iya, buatan dalam negeri. Pokoknya kalau saya nih segera menyusul. Wah, ketua PWO ini kan punya pandangannya juga cukup jauh. Dan saya pernah pakai pakai touring, Mas. Pakai touring ya? Pernah saya pakai touring waktu itu di daerah di Jawa Tengah, kita di Magelang. Itu asik sekali, dia nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Helm cuma suara angin. Iya. Ya, semoga ramah ini lingkungan. Betul. Ya, semoga ini program pemerintah nih harus kita dukung karena impact-nya sangat positif di berbagai segmen, apalagi motor listrik ini memang program idaman kita. Iya, saya lihat pemerintah sekarang juga dari Kementerian Pariwisata sudah mendorong juga penggunaan kendaraan-kendaraan listrik di lokasi-lokasi wisata. Lokasi wisata ya. Jadi lokasi-lokasi wisata tertentu yang memang kayak ngebutuhin ojek gitu tuh. Nah, itu. Kan ada tuh daerah wisata yang kemudian biasanya ojeknya tuh masih pakai ojek motor-motor yang apa namanya motor bakar gitu, kemudian diarahkan pakai yang listrik itu. Iya, ya semoga program ini terus berjalan dengan baik dan memang harus didukung oleh seluruh kalangan ya, apalagi dengan adanya PWOI ini kita saling mensupport satu sama lain. Nah, yang lebih kalah pentingnya adalah ini kan zaman pandemi nih, Mas Bro. Nah, sedangkan pariwisata nih buka tutup. Nah, kira-kira ada program khusus nggak sih dari PWOI dalam menghadapi masa pandemi ini? Ya, kami di PWOI sih tentunya pertama sangat menghargai apa upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah. Ya. Kami juga memahami betapa kerepotannya pemerintah. Pasti. Jadi kita nggak bisa tadi ini gimana nih dibuka tutup? Ya memang harus begitu. Harus begitu. Kalau enggak ya korbannya mungkin bisa banyak lagi. Betul. Pertama itu kita menghargai itulah. Tapi kemudian di sisi lain kami juga tetap mensupport apapun itu usaha pemerintah dalam rangka karena pemerintah ini kan pengennya dua sisi ini tercapai, Mas Bro. Betul. Oh gitu ya. Apa itu? Pandemi terkendali, ekonomi tetap jalan. Iya kan? Nah, ini menantang nih. Betul. Nah, dua ini yang kemudian memang kita harus hargai tadi pengendalian pandemi. Betul. Tapi kemudian kita juga tetap optimis untuk terus mendorong teman-teman otomotif ini aktif di kegiatan pariwisata. Iya. Nah, itu aja. Wah, itu menantang. Ya, kayak kemarin kita sih sempat ada juga kegiatan teman-teman PWOI ini, PWOI gini ya, PWOI ini kan di bawahnya ada banyak klub-klub otomotif sebetulnya, banyak organisasi. Kita menaungi banyak organisasi otomotif. Jadi payungnya daripada klub teman-teman klub otomotif, termasuk kendaraan roda 4, jadi roda 2 lebih lagi. PWOI sendiri bukan klub otomotif ya? Oh, PWOI bukan klub otomotif. Iya, jangan salah. Nanti takutnya dikira PWOI itu klub otomotif, bukan. Kita justru mengempower teman-teman atau klub-klub otomotif di seluruh Indonesia yang ada yang mau bergabung dengan kami. Bergabung dalam arti berkolaborasi ya intinya gitu, berkolaborasi untuk mengembangkan wisata otomotif itu. Nah, di teman-teman klub otomotif ini setiap minggu nih ada yang touring, Mas Bro. Wih, ada yang touring juga tuh. Setiap minggu. Setiap minggu iya. di seluruh wilayah. Di seluruh wilayah. Wah, itu ada yang touring. Nah, cuma memang pada saat kemarin waktu Delta tuh ya, terutama ini cerita tarik ke belakang sedikit. Tarik ke belakang. Ya otomatis kita hentikan. Kita memberi saran kepada teman-teman untuk hentikan dulu kegiatan. Tapi begitu ketika mulai dibuka PPKM levelnya turun. Nah, itu dia. Kita dorong lagi mereka. Seperti itu. Jadi kita tetap mengacu kepada kebijakan pemerintah. Kalau pas ditutup ya kita berhenti. Pas didorong kita dorong lagi gitu. Walaupun pada saat
kita berhenti di offline-nya ya, katakanlah kita nggak touring, kita juga tetap ngadain seminar gitu ya, kadang atau apa gitu yang sifatnya online, untuk tetap mendorong teman-teman punya semangat tinggi di kegiatan wisata otomotif. Jadi memang PWO ini mempunyai visi yang sangat mulia kalau saya lihat. Insya Allah, amin. Dan memang ini menjadi magnet sekarang ini yang sangat diperlukan untuk menggerakkan ekonomi wisata daripada di masing-masing wilayah di Indonesia. Betul. Nah, jadi harapan PWO ini, Mas Bro, untuk pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya dunia otomotif, itu bagaimana, Bro? Harapan kami, termasuk juga yang beberapa kali kami sampaikan ke pemerintah ya. Gitu. Ini kan mitra pemerintah ya. Betul. Tolong wisata otomotif ini jangan di sebelah matakan gitu. Sebelah matakan dalam arti, gitu. Setuju. Kenapa? Karena wisata otomotif ini potensinya besar sekali. Potensinya besar. Potensinya besar sekali. Termasuk juga misalnya kami sempat mengusulkan juga ya mengenai seperti ini. Kalau dicek by data ya, di seluruh dunia itu hanya di Indonesia jalan tol yang melarang sepeda motor. Oh gitu? Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia? Iya. Kalau di luar negeri emang bisa? Boleh. Baru tahu. Di Malaysia boleh gitu masuk. Ya, Mas Bro? Iya. CC-nya di Singapura. Ada syaratnya. CC silakan diatur. CC akan diatur. Kalau CC silakan diatur ya. Saya kira itu. Tapi saya melihat apabila sepeda motor itu bisa masuk ke jalan tol, ini akan digunakan untuk moda pariwisata. Untuk moda transportasi maksud saya, moda transportasi dalam rangka pariwisata yang akan semakin menggeliat ya. Oh jelas gitu. Karena kita sering kalau bicara sama teman-teman sesama bikers ya, internasional gitu. Kami pernah diundang ke Malaysia gitu contohnya. Mereka bilang, ayo riding di Malaysia, touring di Malaysia, enak sekali. Kita bisa masuk highway gitu. Tapi sebaliknya kita ngundang mereka, mereka takut gitu. Kesini takut ya. Lebih sini sempit-sempit dan ahli lagi masalahnya. Kita nggak boleh masuk highway satu jelas. Tol di sini ya, namanya tol sana highway. Terus ditaruh di jalan yang gabung sama truk apa segala macam yang itu kan skillnya dan jalannya kecil gitu. Jalannya kecil Intinya kurang nyaman lah, masih kurang nyaman gitu. Jadi kita pengen teman-teman otomotif dalam rangka berwisata ini diberikan perhatian, diberikan ruang khusus lah, kenyamanan terutama. Nomor satu kenyamanan jelas. Sekarang kita kan pengen ngelakuin wisata kan pengen nyaman. Betul. Jadi ternyata banyak nih informasi yang kita kulik-kulik dari Mas Reza Arta bahwa memang kayaknya nih menjadi harapan besar nih PWI agar terus berkembang. Insya Allah. Karena sebagai mitra pemerintah, independen, dan kita tidak berpolitik juga. Kita memberikan masukan justru. Kita juga memberikan masukan kepada pemerintah ya. Bagaimana ekonomi ini bisa digerakkan dari sektor otomotif dalam artian pariwisata, pariwisata otomotif. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Bersama Jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkumpulan wisata otomotif Indonesia.